Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kejebak gitu? Antara suka sama tren global yang lagi hits, tapi di sisi lain juga cinta banget sama budaya kita sendiri. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tarik ulur yang seru itu. Gimana caranya Indonesia bisa tetap kekinian ngikutin perkembangan dunia, tapi nggak kehilangan jati dirinya? Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat gimana sih perang antara selera global dan akar lokal ini kelihatan banget di kehidupan kita sehari-hari. Nih, coba deh pertanyaannya simpel aja. K-pop atau dangdut? Di satu sisi ada gelombang K-pop yang mendunia. Di sisi lain ada dangdut, musik dari akar rumput kita sendiri. Ini bukan soal selera musik doang loh. Ini tuh kayak cerminan pilihan budaya yang dihadapi anak-anak muda kita sekarang kan? Nah, coba lihat data ini deh. Ini menarik banget. Ada riset yang nunjukin 68% remaja kita tuh lebih nyantol sama konten K-pop. Gede banget kan angkanya. Ini bukan sekedar statistik. Ini tuh cerminan pergeseran budaya yang masif, nunjukin betapa kuatnya tarikan konten global yang emang ya digarapnya keren banget. Dan ternyata nggak cuma soal playlist musik. Ini nyerep juga ke cara kita ngobrol. Bayangin aja, 42% anak muda kita ngaku sering pakai bahasa asing pas online. Alasannya? Biar kedengeran modern. Jadi, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi udah jadi semacam simbol status. Oke, jadi kalau tren global sekuat itu, sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan? Apa yang lagi terancam? Yuk kita coba pahami dulu, apa itu yang namanya identitas nasional. Gampangnya gini deh, identitas nasional itu kayak jiwanya sebuah negara, kepribadiannya. Sesuatu yang bikin kita sebagai Indonesia, ya beda dari negara lain. Isinya itu ya nilai-nilai kita, budaya kita, pokoknya cara hidup kita deh. Nah, fondasinya itu ya ini semua. Ada Pancasila sebagai ideologi negara, terus Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita yang keren banget, ada bahasa Indonesia yang nyatuin kita, bendera, lagu kebangsaan, sampai UUD 1945. Ini semua tuh kayak lem yang ngereketin kita sebagai satu bangsa. Oke, kita lanjut ya. Soalnya globalisasi ini nggak bisa kita lihat hitam putih. Dia itu kayak pedang bermata dua. Ada bagusnya, tapi ada juga risikonya. Coba lihat deh. Di satu sisi, jelas banget untungnya. Teknologi jadi gampang nyebar. Komunikasi jadi lebih gampang. Kita jadi punya kesempatan buat ngendalin budaya kita keluar. Keren kan? Tapi, di sisi lain ada ancaman. Budaya kita bisa terkikis, nilai-nilai tradisional bisa geser, bahkan bisa bikin kita bingung sama identitas kita sendiri. Terus ngadepin tantangan kayak gini, apa dong yang dilakuin Indonesia? Gimana caranya kita bisa tetap modern, tapi nggak kehilangan jati diri? Ada langkah-langkahnya nggak sih? Nah, strateginya itu cerdas banget. Bukan dengan nutup diri, bukan bangun tembok, tapi lebih kayak pasang filter. Jadi pengaruh dari luar itu disaring dulu. Yang positif kita ambil, yang nggak cocok ya kita tinggalin. Sambil terus kita kembangin dan promosiin budaya kita sendiri. Kita juga diajak buat mikir kritis, dan yang paling penting, kita nggak cuma bertahan, tapi justru pamerin kearifan lokal kita ke panggung dunia. Dan ini bukan omong kosong loh, buktinya ada. Coba lihat angka ini, 1240. Sebanyak itulah warisan budaya kita yang udah diakuin sama UNESCO. Mulai dari batik, gamelan, banyak banget. Ini tuh kayak stempel pengakuan dunia buat kekayaan budaya kita. Pengakuan dari dunia itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah gerakan dari dalam negeri. Upaya pelestarian ini hidup banget di level akar rumput. Ada lebih dari 3.800 desa budaya yang dikembangkan di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat lokal diberdayain buat jadi garda terdepan penjaga tradisi mereka sendiri. Dan yang lebih keren lagi, budaya itu ternyata nggak cuma jadi warisan yang dipajang, tapi bisa jadi mesin ekonomi yang kuat banget. Bayangin, nilai ekspor konten kreatif kita di tahun 2024 itu mencapai 45 triliun rupiah. Ini bukti kalau budaya kita itu punya daya jual yang luar biasa di panggung global. Terus, apa sih kunci suksesnya? Ternyata kuncinya itu bukan milih antara tradisi atau teknologi, tapi justru gabungin keduanya. Pendekatan tradisional digabung sama teknologi modern. Dan yang paling krusial adalah melibatkan anak muda, bukan cuma sebagai penonton, tapi sebagai agen perubahannya langsung. Oke, jadi kedepannya gimana? Perjuangan buat nyimbangin ini kan terus berjalan, mari kita intip jalan kedepannya kayak apa. Nah, ini dia nih peta permainannya ke depan. Di satu sisi, tantangannya nggak main-main. Platform digital global mendominasi. Pengaruh media asing kuat banget, belum lagi soal disinformasi. Tapi, di sisi lain, kita punya senjata yang super kuat. Apa itu? Ya keunikan budaya kita sendiri. Ini bisa jadi daya tarik global, bisa jadi pendorong ekonomi kreatif. Jadi ada tantangan,
ada peluang besar. Jadi, intinya apa? Jalan ke depan itu bukan dengan cara defensif atau menutup diri. Strateginya harus adaptif. Kita harus bisa menggabungkan kemampuan digital dengan nilai-nilai Pancasila. Sambil terus kita bangun ekosistem kreatif kita biar makin kuat. Bukan bangun tembok, tapi bangun jembatan yang lebih cerdas. Dan semua ini pada akhirnya balik lagi ke kita masing-masing. Ini bukan cuma soal kebijakan pemerintah di atas sana. Ini adalah pilihan personal yang kita semua ambil setiap hari. Dari musik yang kamu dengerin, bahasa yang kamu pakai di medsos, sampai konten yang kamu share. Jadi, pertanyaannya buat kita semua. Dalam kehidupan sehari-hari, gimana caramu memilih untuk menyeimbangkan yang global dan yang lokal?